Kisah ini berawal dari kuil udara selatan. Ada seorang anak kecil yang sedang asik bermain-main di udara. Dia terbang ke sana kemari. Dialah Eng, sang pengendali udara. Saat sedang asik bermain, Eng dipanggil oleh gurunya yaitu Gyatso. Eng pun segera turun untuk menghampiri gurunya. Gyatso berkata kepada Eng bahwa akan ada sekawanan pengembara udara yang akan datang di festival komet besar, yaitu para bison terbang. Eng pun segera bergabung dengan temannya untuk mempersiapkan festival komet. Setelah Eng pergi, salah satu teman Gyatso mengatakan bahwa akan segera diadakan rapat penting terkait kabar penyerangan tentara api. Kabar terkait akan ada serangan dari Raja Api Sosin sudah sampai kepada para dewan pengendali udara. Para dewan mengatakan bahwa Eng harus segera pergi untuk berlatih menguasai 3 elemen yang lain yaitu air, tanah, dan juga api. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia dari negara api. Namun Gyatso berpendapat bahwa Eng masih kecil, usianya baru 12 tahun, dan belum saatnya mengemban tugas seberat ini. Namun para dewan mengatakan tidak ada pilihan lagi, bahwa Eng harus segera berlatih dan menguasai semua elemen. Akhirnya hasil pun diputuskan, Eng harus segera pergi dan berlatih. Di depan sebuah patung Yang Chen, sebagai informasi Yang Chen adalah avatar terakhir dari suku udara. Setelah Yang Chen, kemudian lahirlah Kuruk, avatar dari suku air, kemudian lahir Kiyoshi, avatar dari kerajaan tanah, lalu lahirlah Roku, avatar dari kerajaan api, dan sekarang avatar baru kembali dari suku udara. Gyatso pun menceritakan kepada Eng bahwa dia adalah seorang avatar, dan dia mempunyai kekuatan istimewa. Eng diminta Gyatso untuk segera berlatih menguasai 3 elemen lainnya. Namun Eng tidak ingin meninggalkan teman, saudara dan gurunya yang ada di sini. Dia ingin hidup normal layaknya anak kecil seusianya. Namun Gyatso memberikan nasihat kepada Eng bahwa dirinya orang yang terpilih, yang dapat menolong dunia dari peperangan negara api, dan tidak ada pilihan. Eng pun disuruh beristirahat karena besok dia akan segera berangkat berlatih. Dalam keadaan sedih, Eng pun pergi menuju kamarnya. Di malam hari, Eng tidak bisa tidur. Dia masih memikirkan kepergian dirinya dari kuil udara selatan. Dia sangat sedih untuk meninggalkan ini semua, hingga Eng menghampiri temannya yaitu bison terbang yang bernama Apa, dan dia menceritakan semua kepada Apa. Kemudian, Eng pun mengajak pergi Apa untuk berkeliling menghilangkan rasa gelisahnya. Akhirnya Eng pergi berkeliling ke tengah lautan. Di saat Eng pergi, para pasukan dari negara api menyerang kuil udara dengan membabi buta. Mereka membunuh semua orang-orang yang ada di kuil tersebut, karena Raja Api tahu bahwa titisan avatar akan datang dari kaum pengendali udara yang akan menghentikan tujuannya, maka semua pengendali udara akan dibantai dan dimusnahkan. Maka perang antara negara api dan pengendali udara pun terjadi, semua kuil dibakar dan pada akhirnya semua pengendali udara pun musnah. Di sisi lain, di tengah lautan, Eng dan Apa terperangkap badai yang sangat besar. Eng mencoba menghindar dari amukan badai, namun usahanya sia-sia, mereka tersapu oleh amukan badai dan tenggelam di tengah lautan. 100 tahun kemudian di kutub utara tempat di mana pengendali air berada, dikisahkan ada seorang anak perempuan yang bernama Katara dan saudara lelakinya bernama Sokka, suku air di kutub selatan, sedang berkeliling menggunakan perahu, untuk mencari ikan. Tiba-tiba perahunya terbawa arus kuat dan menabrak dinding es. Mereka berdua terlempar tepat di depan sebuah batu es yang bersinar. Katara pun heran melihat batu es mirip kristal. Tak lama kemudian batu kristal tersebut meledak dan memancarkan cahaya. Tak jauh dari situ, ada kapal perang dari negara api yang diketuai oleh Pangeran Zuko melihat pancaran cahaya itu. Zuko pun menduga bahwa itu adalah pancaran energi avatar. Dia pun menceritakan kepada pamannya dan berniat mengunjungi suku air. Beralih ke Katara. Dari ledakan kristal tadi muncullah sosok anak kecil yang mengeluarkan cahaya dan terbang di udara dengan energi yang begitu kuat. Tak beberapa lama Eng pun jatuh pingsan. Kemudian Katara dan Sokka membawa Eng ke suku mereka. Setelah sampai di suku air, Eng diletakkan di sebuah tempat dan dihadapkan kepada ketua suku mereka. Dia pun berkata bahwa anak ini adalah pengendali udara terakhir yang masih tersisa. Di dalam kapal perang, Zuko menceritakan kejadian yang baru saja dia lihat kepada pamannya, yaitu cahaya yang memancar ke arah langit. Zuko berkata bahwa cahaya itu adalah pertanda dari seorang avatar, namun pamannya belum mempercayainya. Cahaya itu hanyalah fenomena alam, menurut pamannya, namun Zuko tetap bersikeras untuk segera menuju tempat tinggal pengendali air. Akhirnya kapal perang tentara api menuju kediaman pengendali air. Tak lama berselang,
Eng pun tersadar dari pingsannya. Kemudian dia terbangun dan keluar dari tempat tidurnya. Ketika dia keluar dia belum menyadari bahwa dirinya berada di desa pengendali air. Dia keluar bertemu anak-anak seusianya. Kemudian dia ikut bermain. Lalu Zuko datang dan menghentikan Eng yang sedang bermain. Zuko waspada kepada Eng. Takutnya Eng adalah orang jahat. Eng pun sadar dan teringat kepada apa? Bison terbang yang menemaninya. Kemudian dia pun terbang berkeliling mencari apa. Tiba-tiba apa pun datang ke hadapan Eng, dan Eng pun memperkenalkan apa kepada Katara dan Zuko. Setelah itu ketua suku air memanggil anak kecil itu dan bertanya kepadanya tentang asal-usulnya. Eng pun bercerita bahwa dia sedang merayakan festival komet dan tersambar badai. Ketua suku air pun memberitahu bahwa festival komet sudah berlalu sekitar 100 tahun yang lalu, dan para pengendali udara di kuil selatan telah musnah. Mendengar cerita itu Eng pun kaget, lalu berlari keluar. Lalu Katara pergi menyusul Eng berniat menghiburnya, dan berbincang-bincang dengannya sambil berlatih bersama. Saat berlatih mengendalikan air, Katara melihat pasukan kapal tentara api mendekat ke arah tempat tinggalnya. Kemudian Katara dan Eng berlari menuju Sokka dan memberitahukan kepadanya. Sokka, sebagai ketua keamanan suku air, bersiap menghadapi Zuko dari tentara api. Zuko mengatakan untuk segera menyerahkan bocah kecil tersebut. Mencari aman, Sokka sempat mau menyerahkan Eng kepada Zuko. Namun tindakannya itu ditentang oleh Katara. Menurut Katara kita harus melindungi Eng. Akhirnya Sokka pun setuju dengan keputusan Katara untuk melindungi Eng. Sokka pun menantang untuk berduel dengan Zuko. Zuko pun menerima tantangan dari Sokka. Akhirnya mereka berdua bertarung. Namun dengan kekuatan Zuko sudah pasti Sokka akan kalah. Di saat Sokka terdesak, Eng pun muncul dan melawan Zuko dari suku api. Namun Eng menyadari bahwa pertarungan ini akan membawa bencana kepada suku air. Akhirnya Eng pun menyerahkan diri kepada Zuko. Lalu Eng dibawa pergi oleh pasukan api. Di dalam kapal, Eng dimasukkan ke dalam tahanan. Kemudian paman Zuko yang bernama Iroh menemui Eng dan berbicara dengannya. Eng bertanya kepada pamannya kenapa negara api menyerang kuil udara. Lalu Iroh pun menjawab bahwa dengan membunuh Avatar akan mendatangkan kedamaian saat negara api berkuasa. Kemudian Iroh meninggalkan Eng sendiri. Di saat Iroh melangkah keluar, Eng menggunakan kemampuan udaranya untuk mengambil kunci dari salah satu penjaga. Eng pun berhasil keluar dari tahanan. Namun aksi Eng diketahui oleh Zuko. Lantas semua tentara mengejar Eng dan akhirnya Eng melompat dari kapal dan terbang ke udara. Semua tentara api mengeluarkan jurusnya untuk menembak jatuh Eng. Tak ada satupun yang mengenai Eng, hingga pada akhirnya Zuko sendiri yang mengeluarkan kekuatannya, hingga mengenai Eng, sehingga Eng terjatuh. Saat Eng terjatuh, muncullah Katara dan Sokka menggunakan bison terbang menolong dan menarik Eng. Namun Zuko merasa marah dan mengeluarkan seluruh kekuatannya menembak bison terbang tersebut. Bola api meluncur mengejar bison tersebut. Namun tidak disangka Katara berhasil menggunakan kekuatan airnya untuk menghalau bola api tersebut. Akhirnya Eng dan kawan-kawan berhasil lolos dari kejaran tentara api. Kemudian Eng mengunjungi tempat kediamannya yang sudah hancur. Eng melihat sosok gurunya yang hangus terbakar, yang tersisa hanya tengkorak. Melihat hal itu emosi Eng meningkat dan membuat dirinya menyala dan dirasuki kekuatan Avatar. Pusaran angin besar mengelilingi tubuhnya, hingga benda-benda di sekitar hancur. Katara dan Sokka pun merasa kaget dengan kekuatan yang sebesar ini. Namun Eng teringat kepada gurunya, hingga membuat emosinya mereda. Dan perlahan kekuatannya pun hilang. Eng merasa sedih akan tempat tinggalnya yang sudah hancur. Di sisi lain Zuko yang masih emosi. Dikarenakan gagal membawa Avatar ke hadapan ayahnya, dia masih berambisi untuk dapat menangkap Avatar sampai kapanpun. Nantikan kisah selanjutnya di video berikutnya.